Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yang pertama yaitu pengertian dari kaidah ad-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia yang harus dijauhkan dari idrar atau tindakan yang menyakiti, baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya yang menyakiti pada orang lain. Namun darar atau kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan darar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah yang pertama yaitu dari Abu Bakar Al-Jassas mengatakan makna darar di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Kemudian menurut Ad-Dardiri, darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Kemudian yang ketiga, menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Kemudian yang keempat, menurut Asis Suyuti, darar adalah posisi seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Jadi darar di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa darar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Materi selanjutnya yaitu asal kaidah atau dalil. Ada beberapa asal kaidah atau dalilnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Yang artinya, janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Yang kedua, Quran Surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, dan janganlah kamu memudaratkan mereka atau istri untuk menyempitkan hati mereka. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, janganlah dimudaratkan seorang ibu karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Yang keempat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Yang kelima, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105 yang artinya, tidaklah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Yang keenam, Quran Surat Al-An'am ayat 119 yang artinya, Allah telah menjelaskan kepadamu sekalian apa yang Allah haramkan kepadamu, kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya.
Lalu, apa sih yang dimaksud dengan menghilangkan kemudaratan? Yang dimaksud dengan menghilangkan kemudaratan atau dorot adalah menghilangkan munculnya pemikiran untuk balas dendam karena semata-mata dendam, karena ini akan menambah kemudaratan. Misalnya apabila seseorang menghancurkan orang lain, maka ia tidak bisa dibunuh karena tidak ada manfaat dan akan mengakibatkan kemudaratan yang lebih lanjut. Contoh kaidah al-darar yuzal atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kedua, larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang terlibat dalam perperangan. Dan pendeta agama lainnya adalah untuk menghilangkan kemudaratan. Yang ketiga, kewajiban bertobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudaratan. Yang keempat, larangan murtad dari agama Islam dan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudaratan. Poin yang terakhir yaitu furu'. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiayanya. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Poin yang ketiga adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.